Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian tentang mempelajari Al-Asmaul Husna, yang bersifat Allah itu bersifat Al-Qawiyyu atau Allah itu bersifat kuat. Meskipun pembelajaran kita ini melalui daring, tetapi kita harus tetap semangat. Karena apa? Karena ilmu itu harus tetap kita cari dan kita gali. Karena ilmu itu akan menjadi bekal kita di masa yang akan datang. Dan ilmu juga akan dibawa oleh kita sampai kita ke akhirat. Nah, yang pertama itu ada makna. Makna dari Al-Qawiyyu atau Allah bersifat kuat ini. Maknanya yaitu kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan alam semesta. Nah, yang kedua itu ada bukti. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Al-Qawiyyu atau Allah bersifat kuat, yaitu Allah telah menciptakan alam beserta isinya, alam semesta ini. Kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki itu tidak ada batasannya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai kekuatan dan kekuasaan yang telah Allah miliki. Nah, yang ketiga ada cara meneladani. Cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu atau Allah mempunyai sifat kuat ini, yaitu salah satunya kita harus menjadi anak yang kuat dan berani menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita gampang menyerah menerima cobaan yang telah Allah berikan. Nah, yang terakhir atau yang keempat itu ada hikmah. Hikmah dari mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawiyyu atau yang berarti Allah bersifat kuat, yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Nah, kali ini Ibu akan memberikan sedikit contoh-contoh mengenai Al-Qawiyyu atau Allah bersifat kuat. Nah, yang pertama itu ada contoh bulan, planet-planet. Nah, planet-planet ini terbentuk karena ada apa? Karena ada kekuasaan dari Allah yang bersifat Al-Qawiyyu. Jika planet ini tidak ada, maka tidak mungkin kita bisa berdiri di bumi ini. Lalu yang kedua itu ada gambar tsunami. Nah, tsunami ini kan sangat dahsyat. Nah, kedahsyatannya itu karena adanya kekuatan dan kekuasaan dari Allah yang Maha Al-Qawiyyu ini. Maka dari itu terciptalah tsunami yang sangat besar ini. Lalu yang ketiga itu ada gambar siang dan malam. Nah, siang dan malam ini tercipta karena adanya sifat Allah yang berarti Al-Qawiyyu atau Allah Maha Kuat ini. Jika Allah tidak kuat, maka tidak mungkin ada pergantian siang dan malam, malam dan siang. Lalu gambar berikutnya ada laut terbelah menjadi dua ketika zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, laut terbelah ini juga merupakan mukjizat dari Nabi Musa alaihi salam. Nah, jika Allah tidak berkehendak dan jika Allah tidak mempunyai sifat Al-Qawiyyu yang berarti kuat ini, maka tidak mungkin bisa laut yang begitu dalamnya, laut yang begitu luasnya bisa terbelah menjadi dua. Berikutnya ada gambar Nabi Ibrahim yang sedang dibakar oleh Raja Namrud. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar ini, apinya itu menjadi sangat dingin sehingga Nabi Ibrahim itu tidak merasa kepanasan. Kulitnya itu tidak melepuh dan
tidak tergores sama sekali. Nah, hal ini karena apa? Karena adanya sifat Allah Al-Qawiyyu ini juga. Kalau saja Allah tidak memiliki sifat kuat, maka api-api ini tidak mungkin bisa membuat Nabi Ibrahim itu tidak merasakan kepanasan. Allah itu, karena Allah bersifat Al-Qawiyyu, maka Allah itu menundukkan apinya, api-api di sekeliling Nabi Ibrahim ini menjadi dingin atau tidak merasakan apa-apa. Nah, yang terakhir, yang keenam ini ada ikan paus, dan di dalam perutnya ini ada Nabi Yunus. Nah, pada saat itu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Nah, atas kehendak Allah juga, karena Allah bersifat kuat, bersifat Al-Qawiyyu, maka Nabi Yunus ini bisa keluar dari dalam perut paus ini. Kalau saja Allah tidak memiliki sifat Al-Qawiyyu, maka sampai saat ini pun mungkin Nabi Yunus ini sudah dimakan hidup-hidup oleh ikan paus. Nah, kejadian yang menimpa Nabi Yunus ini juga merupakan salah satu mukjizat dari Nabi Yunus, dan doa ketika Nabi Yunus ingin keluar dari dalam perut bumi ini, yaitu berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, sekian gambar-gambar yang dapat Ibu sampaikan, mungkin sedikit saja. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama ada makna dari Al-Qawiyyu atau Allah Maha Kuat ini, yaitu kita harus meyakini dan percaya bahwa alam semesta beserta isinya ini merupakan ciptaan dan kekuasaan yang Allah miliki. Nah, yang kedua itu ada bukti bahwa Allah itu Maha Al-Qawiyyu. Buktinya itu Allah yang telah menciptakan alam semesta, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan adanya planet-planet. Nah, berikutnya itu yang ketiga, ada cara meneladani. Cara meneladaninya yaitu kita harus menjadi anak yang kuat dan tetap optimis menghadapi cobaan yang telah menimpa hidup kita atau yang telah ada di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin memberikan cobaan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, yang terakhir itu ada hikmah dari adanya sifat Allah Al-Qawiyyu ini. Hikmahnya yaitu iman dan takwa kita itu bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita itu menjadi yakin bahwa Allah lah yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, nanti setelah ini ada soal yang Ibu berikan. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.